Selamat pagi semuanya. Sebelumnya salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang sangat luar biasa pada hari ini, PT Monotaro Indonesia bekerja sama dengan Karcher Indonesia dan Unilever Indonesia dalam mengadakan acara webinar bertemakan solusi tempat kerja aman dari COVID-19, hemat biaya hingga 60%. Sebelum memulai acara lebih dalam lagi, izinkan saya untuk bisa memperkenalkan diri. Saya Sasa, kategori spesialis khusus untuk produk cleaning dari PT Monotaro Indonesia. Hari ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator yang akan membawakan acara webinar pada hari ini. Agenda kita pada hari ini, saya akan update sekilas mengenai COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya. Akan ada sesi 1 yang akan disupport langsung oleh Unilever seputar sanitasi dan akan disusul oleh sesi kedua yang akan disupport langsung oleh Unilever Indonesia. Untuk Bapak Ibu yang belum tahu Monotaro, saya akan bahas sekilas mengenai Monotaro Indonesia dan akan ada sesi Q&A dan giveaway. Tentunya pada hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani langsung oleh dua pembicara kita yang sangat hebat tentunya. Ada Pak Muhammad Rahadi Prasetya. Beliau selaku Brand Building Manager dari Unilever Profesional. Baik Pak Rahadi, mungkin bisa open kamera Pak untuk say hello kepada para peserta. Halo, selamat pagi semuanya. Salam kenal. Nama saya Muhammad Rahadi. Panggil aja Adi. Ya, thank you Pak Adi atas perkenalannya. Sama-sama. Dan tentunya ada pembicara kita yang kedua, ada Pak Sandi Cahya. Beliau produk spesialis dan trainer dari Karcher Indonesia. Pak Sandi mungkin bisa open kamera juga Pak. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, saya Sandi dari Indonesia. Saya di sini sebagai trainer dan produk. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih untuk dua pembicara kita pada hari ini yang sudah memperkenalkan diri. Sekilas mengenai COVID dan bagaimana sih cara pencegahannya. Di sini jika kita mendengar istilah COVID-19 mungkin sudah tidak asing lagi karena penyakit ini disebarkan langsung oleh coronavirus yang setiap harinya kita lihat jumlah kasusnya meningkat seiring dengan cara pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau di sini kita lihat total case yang ada di Indonesia sudah hampir 927.000, khususnya untuk wilayah Jakarta yang sangat lumayan banyak, sekitar 200 ribuan. Kita berharap untuk angka penyebaran ini sudah mulai terjadi pengurangan. Bagaimana sih cara untuk pencegahan COVID-nya? Tidak hanya 3M, tapi kita bisa melakukan hal-hal lain di luar 3M seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Tentunya kita juga perlu menjaga konsumsi gizi yang seimbang dan dibantu dengan pola hidup sehat seperti olahraga dan istirahat yang cukup tentunya. Dan yang terakhir, ini pas sekali dengan tema kita pada hari ini, menjaga kebersihan dan higienitas lingkungan, yang artinya tidak hanya di tempat kita beraktivitas setiap harinya, tapi di rumah atau mungkin di tempat-tempat yang kita datangi setiap harinya, itu juga perlu dijaga kebersihannya. Baik, untuk sesi 1, saya akan berikan langsung kepada Pak Rahadi dari Unilever Indonesia yang akan menyampaikan materi seputar sanitasi. Baik Pak Rahadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk sesi 1, saya akan berikan langsung kepada Pak Rahadi dari Unilever Indonesia yang akan menyampaikan materi seputar sanitasi. Baik Pak Rahadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi semuanya, salam kenal, saya dari Unilever. Jadi mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar, apa sih Unilever Profesional atau bedanya sama Unilever biasa. Jadi kalau yang berhubungan dengan business to business itu kita sudah punya lembaganya yaitu namanya Unilever Profesional yang kita langsung jualan ke kantor-kantor atau misalnya ke laundry, ke healthcare institution, kita kadang masuk ke bisnis itu kita melalui Unilever Profesional. Dan di kesempatan kali ini saya akan bawakan tentang sanitasi ya. Apa sih sanitasi? Memahami sebelum kita memulai kita harus pahami dulu nih ya karena di zaman COVID ini banyak sekali istilah-istilah. Ada sanitasi, ada disinfeksi, ya, ada sanitizer, kemudian ada disinfektan. Memang bedanya apa sih gitu ya? Jadi yang namanya sanitasi itu sebenarnya terdiri dari dua hal. Kita mulai dulu, cleaning atau bersih-bersih ya. Itu artinya apa sih cleaning itu? Pada dasarnya adalah membersihkan
kotoran atau pengotor yang ada pada permukaan ya. Nah, ini belum tentu not necessary itu membunuh kuman. Maaf ya, belum tentu itu membunuh kuman. Jadi misalnya kalau tumpahan makanan ada kena noda atau kena saus di meja gitu ya, kita bersihkan. Itu bersih belum tentu kumannya hilang, tapi meja sudah bersih. Itu cleaning. Disinfeksi itu adalah membunuh kuman maksudnya. Jadi kalau kita makanya kadang-kadang ada pembersih, ada desinfektan dipisah ya. Jadi setelah dibersihkan baru didisinfeksi. Itu disinfeksi itu bisa membunuh kuman tapi belum tentu bisa membersihkan. Jadi misalnya nih mau bersihin meja pakai disinfektan gitu ya. Disinfektannya yang disinfektan murni ya, karena kalau di pasaran itu sekarang banyak disinfektan yang sudah dicampur dengan active agent pembersih, jadi nggak masalah. Tapi kalau disinfektan murni, misalnya teman-teman beli disinfektan yang literan kemudian diencerin yang dia nggak ada surfaktannya gitu ya, dia cuma bisa untuk disinfeksi aja, nggak bisa ngangkat noda, lemak, minyak, itu nggak bisa. Nah, sanitasi itu adalah membersihkan dan membunuh kuman. Jadi kalau kita menyebut sanitasi, kita bersihkan dan kemudian kita disinfeksi ya. Jadi ada 2 tahap. Jadi dia dibersihkan dulu dan kemudian dia disanitasi, atau kita menggunakan pembersih yang memang bisa dua-duanya yang nanti kita akan jelaskan. Nah, dalam sanitasi maupun disinfeksi yang penting diperhatikan itu dan tidak boleh diremehkan adalah satu ya, karena takutnya teman-teman menemukan disinfektan yang dibeli secara umum kemudian pengencerannya tuh nggak jelas. Nah, itu malah nggak efektif takutnya. Jadi yang paling penting pertama adalah konsentrasi atau pengenceran yang tepat. Ikuti petunjuk pemakaian karena setiap bahan aktif itu butuh fase aktif yang dibutuhkan ya, ada minimumnya untuk dia bisa membunuh kuman sesuai dengan klaim yang disebutkan. Jadi jangan sampai kita mengejar hemat misalnya, kemudian kita mengurangi konsentrasinya sehingga dia tidak akan bisa membunuh kuman seperti yang kita harapkan. Nah, yang kedua yang kadang dilupakan adalah waktu kontak ya. Jadi kalau cuma untuk ngebersihin itu nggak perlu waktu kontak. Misalnya nih, kalau kita membersihkan terus kita langsung dilap kering, kalau niatnya cuma untuk bersihin nggak masalah. Tapi kalau kita niatnya adalah mendesinfeksi, maka perlu waktu kontak. Karena ingat, bahan aktif ini butuh waktu untuk dia bekerja membunuh kuman dan virus yang ada di permukaan. Ya, itu penting nomor 2. Nomor 3 adalah gunakan disinfektan yang cocok sesuai dengan bahan permukaannya. Jadi di market itu sekarang ada banyak sekali ya, kita sudah mulai dibanjiri dengan produk-produk disinfektan dan dengan berbagai klaim dan berbagai bahan aktif. Mohon dipelajari dulu setiap kalau Anda mau menggunakan, baca back labelnya, biasakan. Karena ini karena setiap bahan aktif itu ada pada bahan A, ada yang nggak bisa pada bahan B. Jadi 3 langkah penting untuk disinfeksi yang perlu diperhatikan adalah 1, pilih jenis disinfektan yang sesuai. Jadi nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan apa aja sih disinfektan yang ada di market saat ini. Kemudian pahami bahan permukaan yang akan didisinfeksi ya, karena ada bahan disinfektan itu yang bersifat korosif, sehingga kalau kita gunakan pada permukaan yang ada logamnya, malah jadi rusak logamnya. Jadi gunakan bahan, kalau yang mau mendesinfeksi lantai yang nggak ada logam misalnya, gunakan yang korosif. Tapi kalau untuk mendesinfeksi permukaan, hati-hati, perhatikan apakah ada logamnya. Itu nggak bisa dia pakai yang korosif, harus pakai yang bebas dari yang tidak korosif ya. Kemudian disinfeksi di tempat yang tepat. Jadi yang namanya disinfeksi ya, atau kita sanitasi itu nggak perlu seluruh permukaan kita disinfeksi. Misalnya pintu gitu ya, pintu yang perlu kita disinfeksi adalah yang sering disentuh, ya itu kuncinya. Disinfeksi tempat yang sering disentuh, yang sering kita pegang, yang sering disentuh orang lain, yang sering dia banyak orang yang megang gitu ya. Kalau misalnya pintu ibaratnya, misalnya yang kita pegang adalah gagangnya, ya berarti itu yang kita disinfeksi. Nggak perlu satu daun pintu tuh kita bersihkan. Jendela misalnya, apakah ada yang megang jendela? Bisa dibilang hampir nggak ada kan, nggak perlu kita disinfeksi. Tapi yang perlu kita disinfeksi itu gagang pintu, handrail tangga, tombol, lift ya, itu yang sering perlu disinfeksi. Nah, ini adalah 3 bahan aktif yang
umum digunakan atau sering ditemukan di sering ditemukan di market ya. Jadi ada yang berbahan bleach, yaitu bleach itu bahasa kimianya sodium hipochlorite, bahasa Indonesianya itu klorin ya. Atau umumnya kalau teman-teman tahu itu Biclean itu kan klorin ya. Saya sebut merek, mohon maaf misalnya. Itu adalah klorin. Nah, itu bahasa umumnya itu in English itu bleach, atau kalau bahasa Indonesia klorin, kalau bahasa kimianya sodium hipochlorite. Ini memang yang paling kuat ya, makanya kita waktu kemarin COVID ya, itu banyak sekali yang disarankan itu oleh pemerintah untuk disinfeksi menggunakan bleach. Ya, kita ingat dulu zaman awal-awal COVID, mobil disemprot pakai bleach gitu ya, jadi misalnya mobilnya bau, atau mamang ojek gitu ya disemprot bleach jadi bau klorin. Akibatnya bajunya, nah itu lihat dampaknya, lihat. Klorin ini memang paling bagus. Kita tahunya dari mana? Ingat, konsentrasi minimumnya 0,5%, diluted, artinya 0,5% dalam keadaan dia diencerkan, ya perhitungannya. Dia dapat membunuh kuman dalam waktu kurang dari 1 menit. Ya, jadi emang sangat cepat. Ini bisa bunuh, dan memang sudah kita tes di lab kita internal, bahwa bleach dengan konsentrasi minimum 0,5% itu bisa membunuh even COVID-19 under 1 minute. Tapi memang, ini yang perlu diperhatikan, bleach ini sifatnya korosif ya. Kalau kena logam dia akan membuat karat, akan mengoksidasi. Kalau kena pakaian dia bisa bikin putih-putih, bercak putih. Makanya bleach ini biasanya digunakan untuk mendisinfeksi, biasanya di kalau rumah sakit itu di lantainya aja. Tapi kalau udah maju membersihkan permukaan meja atau tempat tidur pinggirnya gitu ya, yang ada logam-logamnya, kita gunakan BKC atau benzalkonium chloride ya. Jadi tadi itu adalah bleach, yang kedua adalah BKC. Di mana BKC ini konsentrasi, ingat nomor 1 konsentrasi, nomor 2 adalah contact time ya. Jadi jangan diabaikan dua hal ini. Jadi BKC ini adalah zat aktif yang umum sekali ditemukan kalau teman-teman belanja gitu ya ke market, mulai baca back labelnya, bisa bunuh kuman. Tanyakan, bunuh kumannya pakai apa? Kita lihat dulu. Oh, dia pakai BKC, valid berarti misalnya. Banyak sebenarnya bahan aktif agent yang bisa bunuh kuman, cuman yang sudah kita tes efektif dan ampuh bunuh even COVID-19 virus adalah BKC dengan konsentrasi minimum 0,75%. Nah, ini contact time-nya itu 5 menit kurang lebihnya ya. Jadi dia sedikit lebih lama dibanding bleach. Jadi artinya setelah kita spray, kita harus tunggu dulu kurang lebih 5 menit baru kita keringkan supaya BKC ini aktif ya. Kalau memang niatnya untuk mendisinfeksi, tapi kalau niatnya untuk bersih-bersih aja nggak masalah. Jadi kalau untuk mendisinfeksi ya kita harus tunggu sampai 5 menit gitu ya. Nah, yang umum ketiga adalah alkohol ya, alkohol dengan konsentrasi lebih dari 65%. Ini isinya bisa etanol, bisa isopropil alkohol, ataupun kombinasi dari keduanya. Kalau yang alkohol ini efektif juga dan ini cukup cepat, namun karena harganya mahal, jadi biasanya jarang dipakai buat bersih permukaan. Lebih umum digunakan untuk kita digunakan di tangan, gitu ya. Jadi kalau ditanya alkohol bisa nggak ya buat permukaan? Bisa, cuma jadinya kenanya mahal banget biayanya. Gitu. Jadi kembali saya tekankan, saat kita memilih disinfektan, penting untuk membaca dulu petunjuk penggunaan. Jadi yang perlu diperhatikan petunjuk penggunaan, cara makainya gimana. Dan biasanya itu di produk disebutkan area atau permukaan apa yang boleh dan tidak boleh. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman saat memilih disinfektan. Jadi kalau misalnya mau yang aman buat semuanya gitu, bisa buat lantai, ini ya berarti BKC. Tapi ya itu tadi, dia harus contact time-nya minimum 5 menit. Wah Pak, saya bleach aja deh lebih murah. Betul, bleach memang paling murah solusinya di antara ketiga ini. Tapi ingat, kalau dia untuk membersihkan logam ataupun kena dengan fabric ya, itu dia akan mengakibatkan korosif. Walaupun konsentrasinya masih rendah ya, tapi ini kita takutkan berkepanjangan itu akan menyebabkan korosif gitu ya. Nah ini kemudian tadi saya bilang tadi ya, yang ketiga permukaan yang penting disinfeksi. Contohnya adalah gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, toilet ya, keran air. Jadi memang yang itu diakses oleh publik dan
sering disentuh ya. Jadi misalnya kayak gudang gitu ya. Gudang nggak perlu gudangnya disinfeksi, tapi gagang pintunya yang perlu disinfeksi gitu ya. Saya rasa ini cukup jelas ya, tempat pembuangan sampah karena emang sering disentuh orang dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh portfolio yang ada di Unilever dan Unilever Profesional. Jadi kalau Unilever Profesional itu kita memang menyediakan produk yang ukurannya disesuaikan untuk kebutuhan bisnis, sehingga kita adanya jerigen. Jadi kalau melihat, oh ini produknya apa ya, kok adanya Wipol jerigen, itu ada, dan itu kita memang target marketnya untuk konsumen di bisnis to bisnis atau di institusi. Jadi yang berbahan dasar sodium hypochlorite atau bleach itu kita punya Fixal bleach ya. Jadi kalau di market teman-teman mau membersihkan toilet dan bathroom tapi juga pengen ragu gitu ya. Misalnya kamar mandi tadi kan pengen didisinfeksi. Dia juga pengen biar aman, toiletnya pakai apa ya? Oh berarti pakailah yang berbahan dasar bleach toiletnya. Saat ini di market ada Fixal bleach ya. Itu untuk membersihkan toilet. Tapi ingat, hati-hati jangan pernah mencampur bahan kimia ya. Jadi jangan pernah mencampur, wah biar efektif deh, saya campur Fixal bleach, kemudian saya campur dengan misalnya acid, nah itu nggak boleh ya. Itu akan mengakibatkan reaksi yang berbahaya. Jadi ingat, pada dasarnya dalam produk rumah tangga kita tidak diperkenankan untuk mencampur-campur bahan kimia. Jangan kita mengejar, wah biar efektif, biar bagus, campurin aja nih semua obat nih ya. Wah itu bisa mengakibatkan reaksi yang mengeluarkan elemen-elemen berbahaya. Selain itu, kalau untuk di lantai, tadi seperti yang saya jelaskan, atau yang di large surface ya, itu ada Wipol bleach juga, tapi untuk permukaan, jadi kalau ini Fixal buat kamar mandi, kalau ini buat di lantai. Nah, yang mengandung BKC atau alkohol itu ada Wipol Sere jeruk ya, jerigen 5 liter, kemudian ini ada Wipol Power Clean, tapi ini kita masih under development, jadi belum launching. Kemudian untuk levelnya surfaktan saja itu ada Sunlight dan Sunlight Glass Cleaner. Jadi ini levelnya, jadi gini, surfaktan itu juga bisa membunuh kuman, tapi belum sampai ke COVID-19 ya. Kalau surfaktan ini cukup membunuh kuman, cuman biasanya butuh waktu lebih lama. Jadi makanya kalau di teman-teman saat disuruh cuci tangan gitu ya, yang penting pakai sabun, kan nggak disuruh sabun antibakteri ya, karena sabun sendiri itu sudah mampu membunuh kuman yang atau virus yang envelope. Sedangkan di masalahnya kalau kita mau disinfeksi, virus itu ada yang envelope atau non envelope ya. Jadi kalau penasaran silakan aja di Google apa sih envelope virus dan non envelope gitu ya. Gitu. Next. Nah, terakhir dari saya, jadi di kondisi pandemi saat ini kita harus memahami dan mempelajari ya cara membersihkan dan disinfeksi yang benar. Karena jangan sampai kita niatnya baik mendisinfeksi malah aset yang kita punya menjadi rusak ya. Itu makanya kita harus pahami betul, pelajari back labelnya, ini boleh, ini nggak boleh, kita pelajari, jangan cuek gitu itu. Beli aja yang ada, suka langsung pakai, pelajari dulu produknya. Kemudian disinfeksi benda permukaan harus dilakukan dengan sharing protokol kesehatan yang memadai ya. Jadi gunakan APD kalau memang misalnya area ini misalnya baru terjadi outbreak atau apa, jadi gunakan protokol kesehatan yang memadai, pakai masker dan lain-lain. Kemudian pastikan dilakukan secara efektif ya disinfeksinya dengan cara produk disinfektannya konsentrasinya tepat, waktu kontaknya juga tepat, jadi jangan kurang, kemudian pada permukaan yang tepat, jangan sampai rusak. Again, caranya tahu itu dari mana ya, ikuti pedoman pada label produk di bagian belakang biasanya, agar lebih aman dan efektif. Sekiranya itu dari saya, terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih Pak Radi atas penyampaian materinya seputar sanitasi. Dari materi yang tadi baru Sani sampaikan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa cleaning, sanitasi, dan disinfektan sangatlah berbeda pemahamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe jenis kandungan yang dimiliki oleh disinfektan, baik fungsi atau peruntukan permukaannya juga sangat berbeda tentunya. Dan untuk kandungan yang memiliki alkohol tinggi, belum tentu yang kita gunakan, belum tentu aman dan efektif pada saat kita gunakan. Nah, tetap poin yang paling penting, mungkin ini kita belum terlalu care untuk mengikuti, untuk selalu
mengikuti panduan label produk agar produk yang kita gunakan tetap aman dan tetap sesuai anjuran protokol kesehatan. Sudah sampai kita di sesi kedua yang akan disupport langsung oleh Karcher Indonesia. Sudah sampai kita di sesi kedua yang akan disupport langsung oleh Karcher Indonesia. Bedanya dengan Unilever Indonesia dalam penyampaian materinya, Karcher Indonesia akan melakukan live demo produk. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pin video dari Karcher Indonesia yang ada di sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat proses demo live produk dari Karcher Indonesia agar Bapak Ibu tahu bagaimana cara penggunaan produk tersebut. Baik, Pak Sandi, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Selamat datang di Karcher Experience Room. Jadi kita ini ada di Experience Room. Nah, kita mau membahas 3 produk. Yang pertama adalah produk ini. Produk ini adalah SC5 Premium. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsinya dia untuk ngepel lantai. Gitu. Oke. Nah, produk ini itu dilengkapi dengan 2 buah microfiber. Nanti letaknya dia di kanan dan di kiri. Posisinya ada di bawah, gitu. Kemudian dia ada tangkinya. Ini tangki air bersih, ya. Ini tangki air bersih 400 ml, gitu. Nah, ini apabila kita campur dengan Wipol, ya, kurang lebih cukup segini untuk satu tempat ini. Ini 8 mili, jadi kita bisa tuangkan ke sini seperti itu, ya, 8 mili. Tinggal ditutup saja. Kita kembalikan ke tempatnya di sini. Nah, bedanya produk ini dengan kain pel adalah air bersih dan air kotornya itu tidak tercampur. Ini di posisi di belakang itu ada untuk air kotornya, untuk tampungan air kotornya. Ya, jadi kita tidak ngepel dengan air yang sama, tapi kita ngepel dengan air yang baru dan air kotornya ada tempatnya tersendiri seperti itu. Unitnya mudah digunakan, cuma satu tombol, ada tombol di sini on off ini saja, siapapun bisa pakai dan ini enteng sekali, produknya enteng. Dia juga bisa belok, gitu, untuk mempermudah kita manuver. Contohnya, begitu sudah selesai kita gunakan, kita bisa langsung taruh di dockingnya. Gitu. Oke. Ini dilengkapi dengan roller ekstra 2 buah ini. Jadi kita nggak perlu mikir rollernya begitu udah jelek kita lagi enggak, kita dilengkapi dengan 2 roller ekstra ini. Jadi ini bonusnya. Nah, FC5 Premium ini kalau kita bandingkan cost-nya dengan jasa pembersihan lantai, ya, biasanya itu hitungannya per jam. Kalau kita sewa jasa itu kurang lebih sekitar 65.000, sedangkan kalau kita breakdown kurang lebih selama 1 tahun dengan paket yang kita sediakan dari Monotaro itu adalah SC5 Premium plus Wipol ukuran 5 liter seperti ini. Itu. Nah, selama 1 tahun kita bisa menghemat kurang lebih 65%. Ya. Jadi ini saving besar sekali untuk setahun. 65% dia bisa saving untuk keseluruhan dibandingkan kita menggunakan jasa cleaning. Oke, kita lari ke produk kedua. Oke, produk kedua kita ini adalah SE6100. Tadi sudah disebut bahwa bagaimana sih kita mau membersihkan sofa seperti itu kan agak susah
terutama kalau kita lihat di sini sofa ini, ya paling banyak kotornya itu bagian sini nanti. Oke, di bagian sini adalah tempat di mana leher atau kepala bersandar. Biasanya di sini akan hitam. Nah, kalau kita membersihkan ini dengan ya kita bilang jasa cleaning, dia akan memberikan biaya itu per tempat duduk, per kursi atau per sofa. Gitu. Oke, nanti kita lihat kita bisa setting berapa banyak dari sofa ini. Oke, ini unit. Kalau di Karcher kita bisa bilang unit ini 3-in-1. 3-in-1 itu dalam arti kata dia bisa untuk spray extraction, bisa untuk vakum basah dan bisa untuk vakum kering, gitu. Ya, dengan aksesoris yang bisa dilihat di sebelah kanan sini, gitu. Aksesorisnya lengkap sekali, bisa ini untuk sofa, ini untuk karpet, ini untuk dry vakum, dan dilengkapi dengan 2 tube seperti itu. Oke, nah unit ini kita combine dengan Rinsomatic seperti itu, ya. Nah, kapasitasnya dia 1,8 liter, kita hanya menggunakan 65 mili saja. 65 mili untuk Rinsomatic-nya untuk mencuci sofa. Seperti itu. Oke. Nah, cara pakainya ini juga simple. Dia ada spray-nya di sini, tombol spray. Di sini ada tombol vakum. Jadi kita bisa untuk vakum saja, bisa juga untuk spray-nya saja. Seperti itu. Ini kita coba untuk di sofa. Oke. Dia ada nozzle-nya di sini. Tuh. Ya. Oke. Nah, kita mau coba nih di sofa nih. Sofanya seperti apa sih hasilnya? Nah, sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat spray-nya. Ya. Dia bentuknya mist atau seperti embun. Jadi tidak terlalu membuat permukaan sofa itu basah atau kursi tersebut basah. Kurang lebih seperti itu untuk pembersihan sofanya. Nah, ini keringnya itu kurang lebih sekitar 80%. Itu 80% dari tingkat dari kekeringannya si unitnya. Dari istilahnya kalau kita spray itu kurang lebih sekitar 80%. Gitu. Oke. Nah, unit ini kalau kita lihat dengan jasa pembersihan konvensional kita sudah survei kurang lebih sekitar untuk per bangku itu dia biayanya kurang lebih sekitar 75.000 per satu bangku itu atau satu sofa. Dengan unit kita yaitu dipaketkan ya dengan dengan programnya Monotaro itu SE6100 dan Rinsomatic itu kurang lebih kalau kita kalkulasi untuk per bulan ya itu kurang lebih sekitar kita bisa hemat sampai dengan 50% seperti itu ya. Oke, karena ini hemat sekali airnya dan juga chemicalnya itu hemat sekali. Jadi kita bisa setting sampai dengan 50% per bulan kalau kita rutin, karena kondisi pandemi sekarang kita kan nggak cuma orangnya yang kita harus perhatikan, tapi juga apa yang sering disentuh tadi kan, itu apa yang sering digunakan. Nah, salah satunya adalah SE6100 ini. Oke, kita ke produk berikutnya. Nah, ini produk agak istimewa karena dia hanya membutuhkan air saja. Gitu. Dia tidak membutuhkan chemical, jadi dia sistemnya dipanaskan. Nanti dia akan keluar uap panas. Nah, ini namanya sink cleaner. Kalau di Karcher tuh dibilang SC2.
steam cleaner, ya. Jadi dia mengeluarkan uap. Pertama kalau pemakaian kita buang dulu sisa air, terus kemudian dia akan keluar uapnya, ya. Nah, uap ini di ujung sini itu panas 98 derajat Celcius di ujung ini. Jadi bakteri itu mayoritas mati dengan uap ini. Karena bakteri, virus itu tidak tahan terhadap panas. Jadi dia 78 derajat Celcius. Fungsinya untuk apa? Fungsinya tadi kita ngomongin masalah metal ya, logam gitu. Ini kayak seperti ini susah sekali dibersihkan karena dia apa? Rongga-rongganya kecil-kecil. Sekarang kita membersihkan seperti apa? Nah, kita bisa bersihkan seperti ini. Oke. Jadi bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kita tinggal pakai lap, kita bisa lap. Jadi ini tidak merusak material metalnya karena tidak ada chemical yang terkandung di dalam sini. Hanya murni air. Bahkan kalau kita ngomongin sela-sela yang seperti ini kita bisa bersihkan juga. Gitu. Ini tidak berbahaya untuk metal karena dia murni air saja. Begitu selesai dibersihkan, ambil kain, ya, tinggal dilap. Ya, tidak cuma itu saja. Kita juga di sini ada levelnya, jadi kita bisa lock. Kalau di lock itu tidak bisa dipencet. Ini untuk safety-nya. Terus di sini ada untuk kita settingnya low, ini untuk high. Jadi dia ada 2 setting. Terus kemudian kita juga ada tutupnya. Tutupnya ini spesial. Ini dari charger. Jadi pada saat dia sudah panas itu tidak bisa dibuka. Nah, dia lock seperti ini. Bisa terbuka. Fungsinya apa? Karena ini di sini tekanan tinggi dan uap panas. Jadi kalau misalnya kita paksa buka itu akan kayak air radiator, dia akan muncrat. Itu berbahaya sekali buat penggunanya. Makanya kita bikin dia ada safety-nya, jadi begitu panas dia tidak bisa. Jadi harus tunggu dingin dulu baru bisa dibuka. Ini aksesorisnya. Aksesorisnya seperti ini. Oh ya, tadi saya belum kasih lihat. Ini hasil dari kita bersihkan keran tadi. Ini kotorannya semua di sini, ya. Nah, kita juga ada ini. Ini fungsinya buat apa sih? Ini kita bisa letakkan seperti ini, ya. Nah, ibu sama bapak kan biasanya yang paling sulit itu adalah membersihkan korden, ya kan? Bagaimana sih kita membersihkan korden? Kalau harus diangkat, diturunkan kan berat. Nah, kita bisa pakai ini, kita tinggal siapin cloth atau kain, itu jadi nanti korden akan kita pin ini. Nanti dia kotorannya akan nempel ke sini semua. Ini juga bisa buat dapur, apalagi dapur ya banyak yang berminyak, loh. Jadi kalau misalkan di dapur, misalkan dindingnya dekat kompor itu kan biasanya minyaknya banyak. Nah, kita juga bisa membersihkan pakai pin ini. Misalkan seperti ini. Nah, ini kelihatan uapnya. Seperti itu. Oke. Ini dinding saya masih bersih, jadi kotornya sedikit aja di sini. Nah, alat ini sudah bisa membunuh hampir 99% bakteri, ya. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin di pantry di kantor seperti itu cocok sekali karena kan
namanya kantor kita nggak tahu berapa banyak orang yang lewat ya. Jadi kita bisa cocok banget untuk di kantor, untuk di pantry. Untuk yang feature terakhir ini adalah untuk lantai. Nah, kita ada namanya easy lock ya. Jadi kita tinggal tempel aja di sini. Tuh. Oke. Nah, ini buat ngepel lantai. Oke. Nah, terkadang kita kalau untuk di area-area kantor yang agak-agak sulit dijangkau gitu, ini kita bisa pakai ini juga. Enggak, kita dibilang lebih cepat kering. Gitu. Nanti kita tunggu berapa menit, itu bisa kelihatan dia lebih cepat kering. Ini yang kelihatannya lantai kami ini cukup bersih di kantor. Yang kelihatannya cukup bersih saja bisa menghasilkan debu seperti ini. Gitu. Dia mengangkat kotoran-kotoran di lantai, baru kita cuma sekali usap, dia langsung kelihatan debunya seperti ini. Gitu. Ya, jadi ini bagus sekali buat di kantor, buat perkantoran. Itu karena apa? Karena kita nggak tahu debu-debu yang ada di lantai itu seperti apa. Walaupun kelihatannya sudah bersih, tapi bisa dilihat di sini, ini hasilnya. Gitu. Oke, nah kita ngomongin efektivitasnya berapa banyak sih? Ini unit nggak terlalu mahal, ya. Gitu. Jadi kalau kita bilang unitnya cukup murah, tapi kalau bisa kita ngomongin dibandingkan dengan jasanya itu kurang lebih 190.000 per jam. Ya. Nah, kita bisa saving berapa sih untuk tahunan? 1 tahun itu kita bisa saving sampai dengan 40%. Gitu. Ya. Jadi 40% ini kita bisa saving dengan hanya steam cleaner. Tapi mohon maaf kalau misalnya kita ngomongin steam cleaner ini karena efektivitas dia areanya nggak terlalu besar, ya mungkin kalau satu kantor kita jangan hanya 1 unit, gitu. Mungkin bisa 2 atau 3 unit seperti itu. Oke, dari kami dari Karcher seperti itu saja, ya. Ini adalah experience room kami. Kalau misalnya Bapak Ibu masih penasaran bagaimana kerja alat-alat, bisa komen di Q&A di sesi tanya jawab nanti. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke moderator Ibu Sacha. Cukup sekian, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Sandi atas penyampaian materinya. Baik. Setelah kita melihat live demo produk yang dibawakan oleh Karcher Indonesia, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penghematan mesin dapat menghemat waktu pengerjaan tentunya dan memberikan hasil yang maksimal untuk pengerjaan menggunakan dengan mesin. Dan tentunya kita bisa menakar sendiri nih kebutuhan chemical dan air yang akan kita gunakan sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, lebih penting lagi, kita bisa menghemat tenaga para pekerja cleaning. Banyak banget manfaatnya yang bisa kita lihat. Kita bisa save sampai dengan 60% untuk penggunaan mesin yang tadi di live demo produkan oleh Karcher dan tentunya berkolaborasi dengan produknya Unilever. Oke, terima kasih Pak Sandi untuk penjelasannya. Sampailah kita di sesi Q&A Bapak Ibu dan plus giveaway. Oke, sampailah kita di sesi Q&A Bapak Ibu dan plus giveaway. Pasti Bapak Ibu kepo dengan apa sih giveaway? Giveaway-nya apa sih? Itu rahasia. Jadi untuk Bapak saya ingatkan kembali, untuk Bapak Ibu yang belum melakukan pertanyaan di fitur Q&A, Bapak Ibu masih punya kesempatan nih untuk bertanya. Karena akan ada giveaway yang menarik tentunya yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Jadi untuk mekanisme giveaway-nya sendiri adalah kami akan berikan kepada
10 pemenang pertama dengan pertanyaan terbaik tentunya yang akan dipilih langsung oleh tim Karcher Indonesia dan tim Unilever. Jadi masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu yang belum bertanya supaya kesempatan besar untuk mendapatkan giveaway semakin banyak. Jadi mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dulu. Oke, ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah lampu LED sanitasi apakah bisa digunakan untuk disinfeksi? Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya disinfeksi seperti apa yang digunakan agar lebih efisien dan membunuh kuman atau virus, dan tentunya dengan budget yang sangat kompetitif tentunya. Kalau untuk lampu sanitasi, terus terang untuk di lab kami belum ada penelitiannya, jadi kami tidak bisa menyarankan untuk lampu sanitasi kecuali untuk bahan-bahan kimia yang sudah terbukti di lab yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Rahadi. Lalu yang untuk pertanyaan kedua adalah tadi yang yang untuk pertanyaan kedua sebaiknya disinfektannya seperti apa yang digunakan secara efisien untuk membunuh kuman, Bu? Desinfektan seperti apa? Kalau desinfektan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, desinfektan dengan kandungan kimia yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya untuk tadi yang untuk bahan-bahan tertentu seperti kayak tadi benzoal BKC yang tadi untuk di produk Wipol kita itu bisa didesinfeksi untuk peralatan-peralatan ataupun bahan-bahan yang sering kita pegang. Kalau dari segi harga apakah kompetitif, Bu? Tentu saja kompetitif karena kalau dilihat kami dari Unilever Profesional adalah produk-produk yang diformulasikan khusus untuk kebutuhan bisnis maupun usaha. Jadi cost efektifnya dari ukurannya pun lebih besar biasanya dan harganya lebih rendah daripada harga-harga produk retail. Untuk next pertanyaan ditujukan kepada Karcher Indonesia, Pak Sandi, mungkin bisa dibantu. Ada pertanyaan, apakah mesin SC2 EasyFix bisa untuk proses pendinginannya? Dan jika bisa, proses pendinginannya berapa lama? Jadi kalau untuk SC2 EasyFix tadi, itu pendinginannya kurang lebih sekitar 10 menit. Iya, jadi dia pada saat proses airnya habis, itu harus didinginkan kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, kemudian kita baru bisa buka untuk tadi safety lock-nya seperti itu. Ditujukan kepada Unilever Indonesia, Bu. Untuk alkohol, apakah boleh dicampur komposisinya dengan bleach? Serta cara efektif seperti apa sih yang untuk kita melakukan disinfeksi dengan menggunakan cairan campuran? Saya ulangi tadi pernyataan dari Bapak Rahadi ya. Bapak, Ibu, sebaiknya untuk bahan kimia tidak dicampur-campur. Jadi untuk alkohol dengan bleach sebaiknya tidak dicampur karena satu bisa mengakibatkan uap racun untuk yang tidak cocok, atau dua tidak efektif lagi. Sebaiknya digunakan secara mandiri. Jadi karena kalau produk-produk kita, kalau dari Unilever kita sudah ada yang kalau misalnya dengan skin cleaner bisa menggunakan rinso, itu sudah bisa dengan cara mandiri dan sudah cukup untuk membunuh kuman. Demikian juga dengan Wipol. Jadi yang hanya bisa dicampur hanya H2O yaitu air. Jadi kita tidak menyarankan untuk mencampur bahan kimia. Baik, Bu, ada pertanyaan yang sangat menarik. Produk food yang dalam kemasan untuk proses disinfektannya cocok menggunakan produk apa nih, Bu? Khususnya untuk produk makanan ya yang dalam kemasan. Ya. Oke. Kalau produk makanan, makanannya sendiri asalkan dipanaskan dengan tingkat kepanasan yang memadai dan matang, itu seharusnya tidak bisa menahan kuman. Jadi makanan yang dimakan itu kumannya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Tapi kalau dalam kemasan, kami sih menyarankan kemasannya itu dilap saja. Kalau khawatir untuk handlingnya, dilap saja dengan bahan-bahan disinfektan seperti kita ada hand sanitizer dari Lifebuoy, kita punya hand sanitizer dari Lifebuoy, atau untuk disemprot dengan Wipol spray atau seperti itu. Tapi kemudian kemasannya dibuka dan hati-hati jangan sampai
yang bungkus kemasan produk desinfektannya terkena ke makanannya seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk Karcher Indonesia, Pak Sandi, ada pertanyaan untuk mesin FC5 Premium, apakah perlu dicuci pada bagian alasnya pada saat mengepel atau jika sudah kotor harus diganti? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk FC5 Premium bagian bawahnya perlu dibersihkan. Jadi kalau kita mau bersihkan ini seperti ini. Ini bagian bawahnya ini itu bisa dimasukkan kalau kita pakai copotnya ya. Di bagian bawah sini bisa kita kasih air ya. Air bersih itu kemudian kita taruh seperti ini dan unitnya bisa kita jalankan. Seperti itu. Jadi nanti rollernya ini itu akan berputar dan dia akan membersihkan dirinya sendiri, istilahnya seperti itu. Atau enggak, kalau emang mau lebih bersih lagi, itu bisa dicopot seperti ini, terus kita cuci di air mengalir. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak, seputar FC5 tentunya. Jika lantai tersebut terkena minyak atau oli, berapa persenkah tingkat kebersihannya? Oke. Kalau kena minyak atau oli, itu tergantung nanti deterjennya. Deterjen apa yang kita masukkan ke dalam sini. Gitu. Kalau memang dia modelnya berminyak atau beroli, itu harus dengan yang mengandung degreaser. Untuk berbelanja di monotaro.id, apa saja syarat untuk mendapatkan pembayaran tempo, apakah free ongkir, dan apakah monotaro.id bisa menerbitkan kartu pajak? Karena kami adalah PT. Ya, saya akan jawab. Tentunya kami bisa memberikan pembayaran tempo khususnya. Dan apakah free ongkir? Yang tadi saya bilang, kami memberikan gratis ongkir ke seluruh Pulau Jawa tentunya dengan tidak hanya TOP yang kami berikan, tetapi kami juga bisa memberikan invoice dan faktur pajak. Itu yang sangat penting yang biasanya dibutuhkan oleh customer dengan akun bisnis tentunya. Jadi saya ulangi lagi, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan detail informasi mengenai fitur bisnis yang Monotaro miliki, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi customer service kami. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Unilever Indonesia, jika saya mempunyai balita yang sering sekali main di lantai, selama ini saya memakai cairan pel dengan kandungan khusus pengusir semut, kecoa, dan serangga. Apakah bisa diberikan saran, Bu, untuk cairan apa sih sebenarnya yang cocok untuk di lantai yang sering sekali digunakan untuk bermain? Bu, ada pertanyaan dari peserta. Peserta tersebut mempunyai balita yang suka sekali main di lantai. Selama ini peserta memakai cairan pel dengan kandungan khusus pengusir serangga dan semut. Apakah bisa diberikan saran yang bagus untuk disinfektan yang bagus digunakan di lantai serta mencegah semut dan serangga tentunya? Kami punya cairan yang tadi yang sudah ditontonkan oleh Ibu Sasha, yaitu Wipol Sereh 5 liter. Cairan ini cukup untuk mengandung cairan yang menolak serangga. Jadi serangga-serangga ini tidak senang untuk berjalan di lantai yang sudah dipel atau dilapisi oleh Wipol 5L ini. Jadi memang kita formulasikan Wipol 5L, Wipol Sereh Lemongrass ini cukup lengkap ya, dengan ada cairan BKC untuk desinfektan, juga untuk lemongrass yang sereh itu yang untuk mengusir serangga, dan juga yang tadi sudah diuji lab membunuh virus SARS-CoV-2 juga. Seperti itu. Baik, Bu Alia, ada satu pertanyaan lagi. Apakah produk Unilever yang ada di Monotaro sudah lengkap atau belum? Oh, ini bagian saya yang jawab. Produk Unilever sudah semua ada di website Monotaro. Jadi untuk para peserta yang ingin berbelanja setelah webinar ini, Bapak Ibu bisa langsung visit ke website Monotaro. Tinggal ketik monotaro.id. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan perbelanjaan untuk semua produk Unilever. Bu Alia, ada satu pertanyaan dari peserta. Disinfektan jenis apa yang cocok untuk menyemprot buku atau dokumen di rak-rak buku? Sebenarnya kalau untuk buku dan dokumen, dan disinfektannya kita tidak menyarankan karena dokumennya itu bisa satu basah, kedua jadi mudah lapuk. Jadi sebaiknya kalau menghandle dokumen seperti tadi sudah pernah dijawab Pak Rahadi di kolom Q&A, sebaiknya menggunakan sarung tangan atau protokol kesehatan. Jadi setelah
handle dokumen, cuci tangan. Kita juga punya Lifebuoy, hand wash juga tersedia di Monotaro, ukurannya juga sebanyak 4 liter, jadi cukup ekonomis untuk dipakai di kantor seperti itu. Karena untuk dokumen sendiri kita tidak menyarankan untuk disinfektan dengan kimia. Ya, baik, terima kasih Bu Alia. Ada pertanyaan, apakah Karcher mempunyai produk air purifier dan seberapa efektifkah air purifier untuk tindakan pencegahan? Oke. Pak Sandi, ini di luar produk yang di webinar. Oke, terima kasih Bu Sasya. Untuk air purifier Karcher kita ada, jenisnya itu AF100, ya. Jadi dia bisa menyaring hingga 99,8% retensinya, seperti itu. Nah, ini dilengkapi dengan 2 filter HEPA filter. Jadi sebelah kanan sama sebelah kiri dia ada filternya, HEPA filter, dan ini bisa untuk efektivitas sampai dengan 100 meter persegi untuk luasan areanya, seperti itu. Jadi itu kita ada air purifier Karcher itu namanya AF100 gitu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Pak Sandi atas penjelasannya. Untuk air purifier Karcher, saat ini Monotaro sudah menjual produknya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung visit ke website monotaro.id untuk melakukan pembelian air purifier dengan brand Karcher sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke website kita monotaro.id dan Bapak Ibu bisa langsung search di website kita air purifier dengan brand Karcher. Pertanyaan yang selanjutnya, untuk Bu Alia, disinfektan yang aman buat di dalam mobil dan untuk di jok mobil, sama buat pencairan penghilang kerak kloset yang paling efektif, cairan seperti apa ya Bu? Oke, saya jawab untuk yang di mobil. Kalau untuk yang di mobil bisa menggunakan cara pembersihan seperti tadi sudah pernah didemokan oleh Pak Sandi dari Karcher, bisa menggunakan kombinasi tadi cairan desinfektan kami yang Rinso dengan mesin SE100-nya dari Karcher. Itu bisa digunakan seperti itu untuk lebih deep cleaning lagi. Lalu untuk kerak kloset kami menyarankan Pixal. Kami punya yang ukuran 2 liter, itu juga sudah terlisting di Monotaro, itu juga bisa digunakan untuk membersihkan kerak kloset untuk kerak-kerak yang membandel. Kita juga baik di kloset maupun di lantai keramik kamar mandi. Untuk Monotaro, untuk fasilitas COD-nya kapan ditingkatkan limitnya lebih dari 10 juta? Tentunya ini akan selalu akan kami review untuk memberikan fasilitas dan servis yang terbaik kepada customer. Untuk pertanyaan ini akan segera kami update tentunya di website kami dengan fitur-fitur bisnis yang menarik tentunya yang akan kami update setiap harinya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung update saja di website kami, informasi apa saja sih yang Monotaro berikan, serta fitur bisnis apa saja sih yang Monotaro berikan untuk customer existing kami atau customer baru yang ada di Monotaro. Dan tentunya untuk giveaway sendiri akan kami berikan kepada 10 pemenang dengan 10 pertanyaan yang menarik tentunya. Dan untuk giveaway setelah acara webinar ini, tim customer service kami akan menghubungi Bapak Ibu melalui email. Jadi untuk Bapak Ibu yang jarang cek email, mungkin setelah webinar ini Bapak Ibu bisa langsung cek email Bapak Ibu, karena customer service kami akan mengkonfirmasi alamat untuk pengiriman giveaway. Dan tentunya giveaway-nya sangat menarik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa langsung cek email untuk 10 pemenang terbaik yang akan kami pilih. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek email dan bisa langsung konfirmasi untuk alamat pengiriman produk giveaway tersebut. Baik, sudah sampai kita di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir khususnya, dan tentu saja saya tidak lupa kepada para pembicara kita yang sangat hebat dalam menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kepada Pak Sandi dan Bu Alia tentunya dan para Hadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk acara webinar pada hari ini. Dan tentunya ini bukan perpisahan karena Monotaro akan terus memberikan inovasi yang sangat banyak kepada customer setia Monotaro tentunya dengan mengadakan webinar-webinar yang lebih menarik tentunya di lain kesempatan. Setelah sesi webinar ini, Bapak Ibu akan langsung menerima link page untuk produk yang tadi ada live produknya, dan tentu
dibundling dengan produk Unilever. Jadi Bapak Ibu bisa langsung check out aja di website Monotaro dengan mengklik produk-produk apa sih yang Bapak Ibu kiranya mau beli dan produk apa sih yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan banyak berpikir, jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan check out karena stoknya limited dan eksklusif hanya untuk peserta webinar pada hari ini. Dan saya juga sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata saya dalam penyampaian membawakan webinar ini atau penyampaian informasi yang saya berikan sebelumnya, dan terima kasih, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.